Salam, salam sejahtera buat kita semua, kepada Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Saya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong melalui channel Gema Misi Kasih ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebentar dan kita persiapkan hati kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena penyertaannya. Mari kita bermazmur kepada Tuhan kita, Tuhan yang maha tinggi. Mari kita katakan, aku hendak bermazmur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat Tuhan sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali di sini. Kita akan memasuki dalam ibadah kita dan kita akan masuk dalam votum dan ibadah pada saat ini. Kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi dalam nama Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur. Mari kita memuji Raja kita, Raja mulia.
Mari kita katakan, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Mari kita angkat suara kita, mari kita puji Dia dengan kesungguhan hati kita. Mari kita katakan, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Kita adalah manusia berdosa, manusia yang hina di hadapan Tuhan. Tapi kita memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang rela mati di atas kayu salib menggantikan kita supaya kita menjadi orang-orang tebusan dan menjadi orang yang diurapinya. Karena itu kita boleh katakan Yesus adalah kekuatanku dan hanya Dialah kota bentengku. Mari saudara kita angkat pujian, Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mau lanjutkan ujian kita dengan kita membaca Mazmur kita. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau bermazmur. Saya ambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke 105 sampai ke 112. Sekali lagi, buka Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Mari kita baca bersama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudara sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia, karena segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena kebaikannya, karena kesetiaan yang boleh kita alami saat ini. Mari kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini bersama saya Pendeta Aris Ilu. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam situasi yang masih sulit ini. Tapi puji Tuhan kita masih dikunjungi melalui pemberitaan firman Tuhan melalui daring ini sehingga kita semua dapat terlayani. Nah, untuk sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan bersama, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena di tengah-tengah kesusahan saat ini, hari ini kami masih dikunjungi oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami, berbicara kepada kami melalui bagian firman Tuhan ini. Pakailah hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan hati Tuhan, hikmat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga semua kami, bahkan hamba yang menyampaikan, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam membaca bagian Alkitab. Kita membaca dari 2 Tawarik 16, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. 2 Tawarik 16, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dan kita dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui teks yang kita baca hari ini, saya mengajak kita untuk bersama belajar secara sederhana dari bagian firman Tuhan ini di bawah tema kemahatauan Tuhan. Kemahatauan Tuhan, artinya Tuhan yang maha tahu. Tapi lengkapnya bagaimana Tuhan yang maha tahu ini yang mempunyai dampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa hubungan Tuhan yang maha tahu dengan kehidupan kita? Kita melihat dalam kisah ini di dalam kitab Tawarik, khususnya dalam 2 Tawarik, ini merupakan kitab sejarah. Kitab sejarah tentang kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Karena kita tahu ada kerajaan utara itu Israel, kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Dan khususnya untuk kitab 2 raja-raja ini menulis tentang sejarah kerajaan Yehuda bagian selatan, dan juga raja-raja yang memerintah adalah raja-raja dari keturunan Daud. Sehingga membuat kita dapat memahami di sini bahwa raja yang memerintah ialah raja dari keturunan Daud. Dan tentu raja-raja yang berasal dari keturunan Daud dimulai dari Raja Daud yang begitu taat kepada Tuhan. Tapi dalam generasi raja-raja selanjutnya, khususnya pada zaman Raja Asa, dalam kisah yang kita baca ini, Raja Asa memulai pemerintahannya dengan baik, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi pada masa akhir pemerintahnya,
pemerintahannya, dia bukan mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan manusia. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, itulah dia mengandalkan Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Kalau kita memperhatikan Raja Asa merupakan salah satu daripada 5 raja di kerajaan Yehuda yang melakukan pembaharuan atau mungkin kita pakai istilah mereka dipakai Tuhan untuk melakukan kebangunan rohani. Di antaranya ialah Asa yang tadi kita sudah sebutkan. Yang kedua ialah Raja Yosafat, juga Raja Yoas, Raja Hizkia, dan Raja Yosia. Raja-raja ini dalam masa pemerintahannya mereka melakukan pembaharuan atau kebangunan rohani. Nah, kita melihat sekarang kembali kepada masa Raja Asa. Dalam pemerintahannya, di mana akhirnya dia mengalami kemerosotan rohani. Itulah sebabnya kita membaca tadi, Tuhan mengutus Hanani untuk menyampaikan teguran kepada Raja Hizkia, untuk memperhadapkan kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan itu maha tahu. Yang digambarkan di dalam ayat yang kita baca, itulah dikatakan mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Sebagaimana ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-9 tadi. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Hal ini berbicara tentang kemahatauan Tuhan, yang mengetahui apa yang terjadi dalam hidup manusia. Khususnya kalau kita melihat tentang kondisi Raja Asa pada waktu itu. Sehingga kita melihat bagaimana Raja Asa yang tadinya bergantung kepada Tuhan, sekarang dia bergantung kepada manusia. Sehingga Tuhan menegur dengan mengatakan bahwa Tuhan maha tahu. Tuhan mengetahui, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Nah, sekarang kita melihat apa hubungan kemahatauan Tuhan dengan kehidupan kita secara praktis. Atau berkat-berkat apa yang kita akan peroleh di saat kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Hal yang pertama yang kita akan lihat, bahwa untuk memahami kemahatauan Tuhan akan memungkinkan kita tidak dibiarkan, ya. Karena Tuhan maha tahu, maka Tuhan tidak akan membiarkan. Kita melihat contoh tentang Raja Asa tadi, bahwa karena Tuhan maha tahu, dan Tuhan tahu bahwa dia sudah beralih dari bergantung kepada Tuhan dan sekarang bergantung kepada manusia, maka Tuhan tidak membiarkan. Kembali kepada konteks, mengapa Raja Asa kembali bergantung kepada manusia? Kita melihat dalam teks selengkapnya di sini bahwa pada waktu Baesa, yaitu Raja Israel bagian utara, berusaha untuk mengganggu akan kerajaan selatan, maka Raja Asa bukan minta kepada Tuhan, tapi dia lari ke Aram, ke Raja Aram, ke Ben-Hadad, dengan memberikan persembahan-persembahan emas dan perak. Emas dari rumah Tuhan, bahkan juga dari rumah Raja. Dia sewa kepada Raja Aram untuk datang menolong dia. Nah, inilah sikap dia bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, bahwa Tuhan berbicara kepadanya, bahwa sekarang engkau meninggalkan Tuhan. Engkau tidak tahu bahwa pada waktu tentara dari Ethiopia, dari Libya yang membawa begitu banyak tentara, tetapi engkau bisa menang oleh karena engkau mengandalkan Tuhan. Tapi sekarang justru engkau mengandalkan manusia. Tuhan menegur Raja Asa dengan kembali Tuhan menyuruh Hanani untuk memperingatkan dia. Saudara, disinilah hal pertama yang kita lihat tadi, bahwa kalau kita hidup dengan Tuhan, di saat kita gagal, di saat kita salah, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan datang dan juga akan mengingatkan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Raja Asa ini. Kita melihat bahwa sebagaimana juga dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama hingga yang ke-7, di situ digambarkan tentang domba yang hilang.
Karena Tuhan yang Maha Tahu itu, dan Tuhan yang Maha Tahu itu juga adalah Tuhan yang Maha Kasih, maka digambarkan oleh Tuhan Yesus di sini dalam perumpamaan, dia mencari satu domba yang hilang. Digambarkan apakah seandainya seorang mempunyai domba 100 ekor, lalu yang satu hilang, apakah dia tidak akan meninggalkan yang 99, kemudian dia akan mencari yang satu. Dia tidak membiarkan yang satu untuk hilang. Oleh karena apa? Dia tahu, dan itu itu dombanya. Dan mungkin kita berpikir, kalau hanya cuman domba 1 ekor hilang tidak apa-apa. Tapi kalau kita melihat tentang kasih Tuhan dan keadilan Tuhan tentang satu domba yang hilang ini, domba yang hilang itu adalah saudara atau saya. Lalu di saat Tuhan tidak mencari, maka kita akan katakan, di mana keadilan Tuhan, di mana kasih Tuhan. Maka di sini kita melihat bahwa Allah setia dalam kasih-Nya. Sesuai dengan kemahatauan Allah, dia mencari, dia tidak membiarkan kita. Sama seperti Raja Asa tadi, yang telah lari bergantung kepada dunia, tetapi Tuhan datang kepadanya dan mengingatkan dia. Yang kedua yang kita akan renungkan dalam kaitan dengan ini, memahami akan kemahatauan Tuhan akan membawa kesadaran untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Memahami akan kemahatauan Tuhan seharusnya membawa kita kesadaran untuk berbalik kepada Tuhan. Kembali kita melihat ayat yang ke-7 tadi. Mengapa dalam masa kemerosotan rohani Raja Asa, Tuhan menyuruh Hanani sebagai pelihat hamba Tuhan kepada Raja Asa untuk mengingatkannya? Karena Tuhan tahu dia sudah gagal, dia sudah jatuh. Maka Tuhan menyuruh supaya membawa dia untuk kesadaran, untuk mengingatkan dia, untuk supaya berbalik kepada Tuhan. Kemahatauan di sini membawa kita supaya kita juga harus kembali kepada Tuhan. Raja Asa, dia telah berada dalam keadaan berkompromi dengan dunia. Dia telah berkompromi dengan manusia. Tuhan sudah mengajarkan supaya dalam segala hal, persoalan apapun, kesulitan apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Tapi Raja Asa di sini menjadi contoh. Dia bukan mencari Tuhan, tapi dia mencari manusia. Itulah Raja Ben-Hadad, Raja negeri Aram. Karena Tuhan mengetahui, maka Tuhan mengutus sekali lagi untuk Hanani datang mengingatkan, supaya dia kembali dan sadar. Kita melihat contoh dalam Alkitab, ya, dalam kemahatauan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, pada waktu Tuhan datang mencari Adam dan Hawa. Di sini kita melihat satu sisi dari kemahatauan Tuhan. Pertama, Tuhan tahu bahwa Adam Hawa telah memakan buah yang dilarang. Tuhan tahu. Itulah sebabnya dia datang mencari. Yang kedua, Tuhan juga tahu bahwa Adam dan Hawa sudah bersembunyi. Itu kita lihat dari sisi kemahatauan Tuhan. Itulah sebabnya dia datang memanggil Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Dengan demikian kita melihat di sini bahwa kemahatauan Tuhan yang kita yakin dan kita percaya, yang seharusnya membawa kita untuk selalu sadar dan berbalik kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu, tetapi kita tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ya, kita tetap berada dalam keadaan keberdosaan kita. Justru seharusnya di saat kita tahu Tuhan itu Maha tahu akan keberadaan kita, maka itu harus membawa kita berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus jujur bahwa kehidupan rohani kita
Mungkin di saat kita merasa kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Tapi seringkali, lama-kelamaan, rohani kita menjadi merosot. Kesungguhan kita yang tadinya sungguh-sungguh, seringkali menjadi merosot. Ya. Oleh karena terpengaruh dengan hal-hal dunia. Sama seperti juga yang dialami oleh Raja Asa ini. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Rasul Paulus menegur kepada jemaat di Galatia dengan mengatakan, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, kita harus jujur bahwa kita pun tentu mengalami kondisi seperti jemaat di Galatia ini. Seringkali kerohanian kita menjadi suram, mundur. Ya. Dan Rasul Paulus dengan tegas katakan di sini, apakah kamu sebodoh itu? Kamu memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Ya. Seringkali kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi lama-kelamaan daging kita lebih banyak menonjol. Sehingga akhirnya seringkali terjadi masalah-masalah. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus tetap sadar dan kembali. Hal yang sama juga dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15, Wahyu 3 ayat yang ke-15 dan 16. Pada waktu firman Tuhan menegur jemaat di Laodikia dengan perkataan, karena kamu tidak panas, tidak dingin, kamu hanya suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Ya. Nah, inilah berbicara tentang kesuaman rohani, kompromi. Ya. Jemaat di Laodikia dikatakan suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Ya. Dan karena kamu suam-suam kuku, Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Nah, berapa banyak di antara kita yang kehidupan rohani kita hanya suam-suam kuku. Nah, mau dibilang panas enggak, mau dibilang dingin enggak, mau dibilang sungguh-sungguh enggak, mau dibilang enggak juga enggak, tapi biasa-biasa saja. Yang digambarkan dalam kitab Wahyu tadi disebutkan sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Saudara, kita semua ditantang, diajarkan dalam situasi ini. Untuk masing-masing kita bisa melihat grafik nilai rohani kita dalam mengikut Tuhan. Apakah dalam situasi seperti ini, saudara semakin sungguh-sungguh atau mundur? Ataukah saudara tetap berada dalam keadaan suam-suam kuku? Yang kalau kembali kepada situasi tentang Raja Asa, dia kompromi dengan dunia. Saudara, kita semua diingatkan supaya justru memahami akan kemahatauan Tuhan ini harus mengoreksi kehidupan kita sampai kedalaman hati kita, supaya membuat kita sadar bahwa Tuhan tahu dengan kondisi kita. Dalam keadaan di mana kita berada, Tuhan mau supaya kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga yang kita akan renungkan, kemahatauan Tuhan itu memungkinkan Tuhan melimpahkan kekuatan bagi kita. Sebagaimana ayat yang ke-9 tadi kita baca. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kemahatauan Tuhan untuk mengetahui yang digambarkan di sini sebagai mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ya. Mengapa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi? Karena bumi adalah tempat kediaman, tempat di mana Tuhan tempatkan ciptaannya yang mulia, yang diciptakan untuk memiliki relasi dengan Tuhan, untuk supaya menjadi teman sekerja Tuhan, untuk menjadi sahabat Tuhan. Itulah sebabnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dan tentu yang diperhatikan, yang paling istimewa yang Tuhan perhatikan dalam pengamatannya ialah
saudara dan saya. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai milik Tuhan, yang dikatakan di sini, yang melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Saudara, saat ini kita semua sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Di mana-mana sekarang orang sulit, ya. Kesulitan membuat banyak orang susah. Banyak orang berseru, berteriak untuk minta tolong. Kesusahan apa yang kita alami? Dari segi politik, di mana negara-negara saling mengancam satu dengan yang lain. Ingin perang satu dengan yang lain. Membuat ketakutan-ketakutan. Dari segi keamanan, membuat situasi jadi tidak aman. Ya. Keadaan ekonomi yang sekarang di banyak negara sudah sampai kepada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kehilangan lapangan pekerjaan oleh karena banyak yang di PHK. Bahkan yang lebih mengerikan yang tiap hari ada dalam ingatan dan pikiran kita ialah mewabahnya COVID-19 ini. Satu kondisi yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan. Inilah situasi yang kita hadapi. Apakah dalam keadaan ini kita mungkin menjadi lemah, putus asa? Tapi ingat, firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi itu untuk memberikan kekuatan, ya, melimpahkan kekuatan, ya. Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan, tapi dikatakan di sini Tuhan limpahkan kekuatan itu. Hari ini kita ada di sini dan kita bisa dengar firman Tuhan. Ingat bahwa Tuhan melimpahkan kekuatan itu bagi kita. Dengan Tuhan melimpahkan kekuatan itu supaya kita menghadapi situasi ini. Karena kita tidak mungkin akan lari dari situasi ini. Kemana kita akan lari? Di semua belahan bumi mengalami hal yang sama. Sehingga tentu tidak ada tempat yang aman untuk kita lari. Itulah sebabnya Tuhan memberikan jaminan di sini. Ia melimpahkan kekuatan bagi kita. Sehingga dimanapun kita berada, dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, sukar bagaimanapun, kita akan tetap kuat karena Tuhan limpahkan kekuatan itu bagi kita. Sehingga hari ini, dalam renungan firman Tuhan ini, mari kita mengamini firman Tuhan ini. Bahwa kita tidak mungkin akan bisa berjalan ke depan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau bukan Tuhan limpahkan kekuatan itu bagi kita. Kekuatan Tuhan berikan bagi kita dalam iman kita, dalam percaya kita, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia akan tetap memegang tangan kita karena matanya tertuju kepada tiap-tiap kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kekuatan itu digambarkan sama seperti Raja Wali yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan ayat 31 dikatakan, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Kata semangat di sini ialah Dia menambah tenaga kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Ya, saya sangat percaya itu. Bahwa kalau kita semua ada sampai hari ini, kita masih merasakan perlindungan Tuhan. Oleh karena Tuhan melimpahkan kekuatan itu bagi kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberi hati kita kepada Tuhan. Di saat kita mungkin sedang dalam kemerosotan rohani, kelemahan rohani, atau sedang dalam kejatuhan rohani, mari kita bangkit. Kemahatauan Tuhan itu harus membawa kita untuk menyadari bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Kemahatauan Tuhan juga memungkinkan, membuat kita untuk berbalik kepada Tuhan.
Kematahuan memungkinkan kita memahami bahwa Allah melimpahkan kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar kami lemah. Kami banyak kali gagal. Kami banyak kali kompromi dalam banyak hal. Kami banyak kali jatuh dalam dosa. Namun kami diperhadapkan dengan Allah yang kami percaya. Allah yang maha tahu itu. Yang tahu keberadaan kami. Yang tidak membiarkan kami. Bahkan juga yang menghendaki supaya kami berbalik kepada Tuhan. Bahkan Engkau melimpahkan kekuatan itu bagi kami. Terima kasih. Kiranya dengan memahami akan kemahatauan Tuhan ini, membuat kami sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada diri kami sendiri, atau bukan kepada yang lain atau manusia, tapi hanya kepada Tuhan. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sehati untuk kita berdoa. Kita sungguh-sungguh berdoa. Karena kita tahu bahwa doa dapat mengubah dunia ini. Kita berdoa, Tuhan akan melakukan bagiannya dan Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Itulah sebabnya mari kita sehati, kita berdoa. Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Tritunggal yang kami percaya dalam Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui karya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, kami dapat diberanikan untuk menghadiri atau menghadap tahta kekudusan-Mu, untuk membawa doa-doa syafaat kepadamu melalui Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal. Berkati kami dan kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Saat ini kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Filipina, pelayanan misi YPPI yang ada di Filipina, hamba-Mu Ibu Kencanawati. Kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan di antara suku Bajau. Kami doakan untuk pelayanan penginjilan di mana gereja Tuhan boleh berdiri di antara orang Bajau di Filipina. Juga pelayanan sosial terhadap 100 keluarga tiap-tiap bulan supaya Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Bali supaya Tuhan memberkati wilayah ini, satu wilayah yang banyak orang belum mengenal Tuhan. Kami doakan untuk gereja Tuhan yang ada di Bali, gereja Protestan Bali dan juga gereja-gereja lain yang sedang muncul di sana. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Sekarang kami berdoa untuk penginjilan di dunia ini saat ini. Tuhan memberkati karena kami melihat begitu banyak orang-orang yang sekarang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan di bangsa-bangsa yang tadinya tidak mengenal Engkau, di mana mereka dapat membuka hati dan dapat percaya kepada Yesus. Kami sangat menyadari bahwa Engkau bekerja jauh melampaui daripada kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sangat sedikit yang kami lakukan, tapi Tuhan Engkau melakukan lebih banyak. Itulah sebabnya kami berdoa Allah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang ajaib itu bekerja melampaui dari semua yang kami lakukan. Berkati bangsa-bangsa atau jiwa-jiwa baru yang sekarang sedang Tuhan bawa untuk dilayani, untuk percaya kepada Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk situasi kesulitan saat ini, khususnya untuk wabah penyakit corona ini yang mengakibatkan satu gerakan yang secara kami tidak bisa memprediksi sebelumnya, tapi Tuhan sedang kerjakan karena melalui situasi ini di mana Injil diberitakan dengan cara yang begitu terbuka, baik melalui media-media yang dipakai, melalui teknologi yang ada, bahkan juga melalui secara langsung di mana Injil diberitakan sehingga membuat banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan berkati untuk Hong Kong ini, untuk negara-negara yang ada di sekitar kami, supaya Tuhan berkati. Kiranya kami ada di Hong Kong ini dengan situasi Hong Kong saat ini, supaya Tuhan buat sehingga lebih banyak orang Hong Kong percaya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keadaan yang semakin membaik di Hong Kong ini, supaya Tuhan berkati juga pemerintah Hong Kong
yang selalu memberikan perhatian yang begitu baik kepada masyarakat yang ada di Hong Kong. Supaya Tuhan juga berkati pemerintah yang ada di sini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong ini, supaya Tuhan berkati dalam usaha pemberitaan Injil. Walaupun sekarang karena akibat COVID, gereja-gereja masih tutup, tapi kami tetap berdoa bahwa ini semua adalah cara Tuhan supaya Injil diberitakan lebih luas lagi. Kami doakan untuk Indonesia yang saat ini keadaan semakin mengkhawatirkan karena jumlah yang terpapar sudah tembus 200.000 lebih, dan juga sekarang jumlah yang terpapar tiap hari sudah mendekati angka 4.000. Satu angka yang sangat fantastis dan juga sangat mengkhawatirkan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong. Di sana ada keluarga-keluarga kami yang juga tentu menghadapi situasi dengan ketakutan dan kekhawatiran mereka. Namun kami berdoa supaya Tuhan tolonglah mereka, Bapa, jaga lindungi mereka semua. Dan kami rindu supaya tangan Tuhan juga menolong mereka. Bersama dengan STT Ati, kami bersyukur bahwa akhirnya 2 minggu di mana mereka karantina mandiri dan sekarang sudah bisa dapat melakukan aktivitas sebagaimana yang mereka sudah lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, protek Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Ati, juga ada di Batu, yang ada di Tanjung Enim. Kami doakan juga sekolah-sekolah teologi yang lain di Indonesia. Kami doakan hamba-hamba Tuhan. Kami doakan Tuhan berkati YPP di Batu dan semua program pelayanan. Kami juga doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan supaya Tuhan berkati, supaya mereka boleh menaati akan protokol pemerintah kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memutus rantai tersebarnya COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang juga berdoa siang malam di dalam berbagai program mereka untuk bangsa Indonesia ini, supaya kiranya Tuhan berkati. Kami juga doakan untuk Amerika, di mana dalam tanggal 26 sampai 29 yang akan datang ini, mereka secara nasional akan adakan doa dan puasa untuk situasi yang dihadapi saat ini, supaya Tuhan berkati orang-orang percaya di Amerika. Mereka boleh mengambil bagian doa seperti ini. Kiranya hal ini juga dapat berdampak kepada bangsa-bangsa dan negara-negara lain, supaya juga mengambil waktu doa seperti ini, sehingga umat Tuhan di seluruh dunia untuk serempak untuk mengambil waktu doa dan puasa untuk situasi saat ini yang begitu mengkhawatirkan. Karena kami tahu hanya dengan doa yang dinaikkan, maka Tuhan akan intervensi, Tuhan akan bekerja sesuai dengan caranya. Karena kami secara manusia, kami tidak mampu untuk bisa mengatasi semua kesulitan yang ada ini. Sudah sakit penyakit, keadaan ekonomi yang sudah mulai sulit, bahkan juga dengan situasi keamanan negara-negara saat ini yang sungguh tidak aman saat ini, di mana ada terjadi ancaman peperangan satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Engkaulah sumber damai itu, kiranya dapat memberikan kedamaian bagi bangsa-bangsa. Kami juga doakan secara khusus bagi Israel, umat pilihan Tuhan, di mana Tuhan pakai sehingga mereka dapat mampu berdamai dengan bangsa-bangsa yang memusuhi mereka. Khususnya ada 2 bangsa Arab yang baru saja ada berdamai. Dan kami rindu supaya untuk waktu-waktu selanjutnya, supaya bangsa-bangsa lain yang tadinya juga bermusuhan, mereka boleh berdamai satu dengan yang lain. Karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan perdamaian itu. Berkati semua jemaat Tuhan di GMKH yang ada di Hong Kong, di Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan kuatkan mereka, lindungi, jaga mereka semua, sehingga mereka semua terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Kebutuhan pelayanan kami dalam bulan ini kami doakan. Kami menadahkan tangan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhanlah sumber segala berkat yang akan menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih, berkati kami semua hari ini. Pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan berkati. Semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita semua telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu membuat hati kita menjadi tenang karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kita saatnya mau memberikan persembahan, berilah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sekaligus kita mau akhiri ibadah kita. Firman Tuhan itulah yang membuat kita aman. Firman Tuhan itulah yang membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari kita yang telah dan akan kita lalui. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita saat ini, dan kita semua pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.